Oke, kita kan selalu nih kalau ada Metro Plus pasti kita ngomongin yang plus nih. Nah, ini ada yang plus lagi nih. Itu jadi kan selama ini kan kita tahu listrik itu dari PLTA atau Oke, dari tenaganya air, terus atau kemudian PLTU, ya, nah ini udara. betul. Ada juga apalagi? nih sekarang nih yang lagi dikerjakan ini sama anak-anak ini adalah tenaga gerak. Ini anak-anak siapa? Anak-anak Surabaya. Oh ya? Tenaga gerak nih maksudnya gimana? Jadi gini, mereka membuat tangga jadi tangganya itu nanti gimana ya? Setiap pijakan kan kayak gini nih Tan. Ini pijakannya dibuat agak miring begini sedikit. Jadi kalau misalnya diinjak, itu menghasilkan daya tenaga listrik. Wow, kita lihat yuk. Ada liputan ya? Ada liputannya ini, kita simak sama-sama informasinya. Dua mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya, yakni Radityo Jalu Atmojo dan Saiful Effendi, berhasil menciptakan energi listrik dari anak tangga. Ide ini berawal dari keprihatinan keduanya akan belum adanya satupun energi alternatif yang digunakan untuk mengurangi pemakaian listrik di kampus mereka. Energi alternatif pembangkit listrik ini didapat dari setiap pijakan anak tangga statis menggunakan gaya pegas yang bergerak naik turun dan dihubungkan pada roda gila untuk mengontrol perputaran gear atau roda gigi yang sudah dirakit. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disimpan dalam aki. Semakin kuat pijakan, beban atau berat badan serta frekuensi orang yang menggunakan tangga ini berpengaruh pada perputaran roda gigi yang juga berpengaruh terhadap energi listrik yang dihasilkan. Kerjanya sendiri itu kami menggunakan pijakan mas, dimana pijakan itu kami desain sedemikian rupa dengan menggunakan pegas dan tuas mas. Untuk tuasnya sendiri kami koppelkan kepada sebuah gear, dan gear itu kami koppelkan sebuah roda penghubung, dan dimana dari roda penghubung itu kami sinkronkan pada alternator atau generator itu mas. Dan dari alternator itu hasilnya akan menghasilkan sebuah arus listrik, dan arusnya itu akan kami simpan baterai. Ini ada pengaruh nggak terhadap beban yang menginjak ini? Kalau untuk pengaruhnya sendiri ada mas, dan itu pun sangat berpengaruh sekali terhadap satu pijakan, berat badan, terus frekuensi orang yang lewat, dan banyak dari anak tangga itu sendiri. Dalam mekanisme dan perancangannya, alat ini tetap menggunakan ukuran dan kemiringan standar dari anak tangga, yakni menggunakan sudut 40 derajat dan kemiringan 45 derajat, sehingga tetap memperhatikan faktor keselamatan pengguna tangga. Ya mungkin untuk penerangan bisa digunakan tergantung pemanfaatannya. Penerangan misalnya untuk pemanfaatan perubahan arus DC ke AC-nya, berapa kapasitasnya. Nah, artinya energi listrik yang dihasilkan dari pijakan ini bisa untuk apa saja? Menerangi apa saja bisa? Untuk penerangan lampu di rumah, ruangan gitu cukup Pak. Melalui anak tangga statis ini, diharapkan mampu menerangi ruangan gedung serta menghemat penggunaan energi listrik di lingkungan kampus mereka. Hebat Keren ya. ya, keren banget ya. Iya, tapi pertanyaannya nih, pemirsa, saya juga mau tanya sama pemirsa, kalau misalnya nggak ada yang nginjek tangganya, nggak ada yang naik tangga, gimana? Mati gitu maksud kamu? Nyala nggak ya listriknya? Akan nyala, jadi kan ketika dipijak itu kan dia menyimpan tenaga, tadi kan kita lihat ada akinya kan, jadi udah kepake bukan berarti kita pijak terus langsung nyala, Jadi enggak. kalau nggak dipijak ataupun dipijak sama aja ya? Jadi kita pijakin aja kan, itu kan dia mau pasang di kampus dan di tempat-tempat keramaian kan, jadi selama itu masih dipijak ya siang-siang gitu tenaganya akan tersimpan, baru dipakai kan kalau malam atau ketika dinyalakan kan. Berarti no eskalator, semuanya naik tangga? Semua naik tangga, lebih sehat. Sehat loh! Iya, jadi emang itu tadi itu beneran, menurut aku tuh itu kita harus tuh banyak apa ya, kayak memberikan funding untuk yang kayak gitu-gitu, karena kan itu kan mengharumkan nama Indonesia, dan kedua emang smart banget gitu.